Kembali lagi bersama gue Jimmy di Wedding and Sangji Tips dan ini adalah episode ke-40. Iya, 40 ya. 40 udah hampir seumur gue ya, 40 episode. Di edisi 40 ini kita masih di seputar PPKM. Pelan-pelan kangen MC ya. PPKM dan saya masih menerima banyak sekali telepon-telepon dari pengantin-pengantin yang merasa ragu untuk melanjutkan acaranya di bulan September ataupun Oktober 2021 ya. Dan saat video ini dibuat, saat ini bulan Agustus 2021 kita masih mengalami PPKM darurat level 4 di Kota Bandung. Dan kalau menurut saya sih tidak perlu khawatir sih sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Ikutin terus aja video ini ya, edisi ke-40. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Jangan kemana-mana. Episode 40 ini gue akan kasih susunan acara Sangjit kalau PPKM, selama PPKM. Ya. Nah, kenapa sih masuknya di Wedding and Sangji Tips bukan di highlight? Karena mungkin ini agak panjang pembahasannya. Jadi gua masukin di Wedding and Sangji Tips episode yang ke-40. Nah, pertama lihat dulu tuh. Tuh, judulnya tuh ya. Susunan acara Sangjit. Tuh. Oke? Ini adalah susunan acara Sangjit. Aduh, gua kehalang ini kayaknya. Ya. Bisa simple and easy way, with or without dine in. Ya, with or without dine in. Oke? Ya, udah skip dulu aja. Pegel soalnya, udah deh, menghilang dulu aja deh, menghalangi. Ya, menghalangi, udah, hilang. Nah, bisa lihat kapanpun kalian melaksanakan acara, kapanpun kalian melakukan wedding, sangjit, apapun itu, yang kalian harus ingat adalah protokol kesehatan. Ya, ini adalah 5 protokol kesehatan, 5M yang tentunya kalian semua sudah tahu, memakai masker. Ingat, memakai masker sekarang sudah tidak bisa satu masker, tapi harus double masker. Pakai celana juga 2 lapis kan teman-teman? Makanya, pakai masker pun harus 2 lapis. Kalau pakai masker selapis, pakai celana selapis. Dingin teman-teman, ya. Ewer-ewer teman-teman. Nah, M yang kedua adalah mencuci tangan. Dari zaman kita kecil, mama kita selalu mengingatkan cuci tangan sebelum makan. Jadi ini adalah bukan hal yang baru sebetulnya. Nah, menjaga jarak. Sebetulnya orang tua juga dari kecil udah ngomong, sama orang tidak kenal jangan deket-deket katanya. Nah, tapi di masa PPKM ini, di masa pandemi ini, menjaga jarak ini ditambah. Sama orang tidak serumah jangan deket-deket. Walaupun dia adalah adik kita, orang tua kita, kakak kita, tapi maaf, mereka tidak serumah dengan kita, maka jangan dekat-dekat. Ya, menghindari kerumunan. Dengan kalian menyelenggarakan sangjit, dengan kalian menyelenggarakan wedding, tentunya kerumunan ini tidak bisa dihindari. Kita akan mengumpulkan sekian sejumlah orang yang tentunya akan mengikuti peraturan pemerintah pada saat kalian menyelenggarakan acara. 20 orang, 30 orang, berapapun itu, tentunya akan ada kelompok orang yang berkumpul di tempat yang sama. Jangan khawatir. Yang harus kalian lakukan adalah jangan sampai ada penumpukan orang-orang bergerombol. Misalnya, maaf ya, misalnya merokok bersama, misalnya ngobrol tanpa masker bersama, nongkrong atau mungkin foto bareng tanpa masker, atau mungkin berdekatan, itu juga berbahaya. Ya, nah, mengurangi mobilitas tentunya di dalam sebuah acara atau di sebuah pernikahan, kurangilah jalan-jalan. Kunjung mengunjungi dari satu meja ke meja lain, itu tolong dikurangi terlebih dahulu ya. Kalau itu semua bisa ditaati, harusnya aman guys ya. Kok kenapa sih rewel banget? Kenapa sih kok susah banget? Kalau teman-teman semua mengikuti diari isomannya gue ya, saya kasih tahu, saya itu tertular COVID gara-gara saya membuka masker hanya 1 menit saja di tempat saya melakukan antigen. Ya, hati-hati teman-teman. Hanya kurang dari 1 menit saya buka masker dan saya tertular COVID-19. Kok yakin di tempat antigen? Yakin, karena saya nggak kemana-mana lagi. Ya, makanya tonton diari isoman. Nih, klik linknya di atas ini. Oke, kita lanjut. Nah,
Ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan acara kalian, ya, silakan pilih antara ini, dine in, atau ini, take away. Ya, dine in kah atau take away kah? Nah, semuanya ini menjadi keputusan kalian. Why? Karena kita juga pasti menunggu peraturan dari pemerintah yang saat ini tidak mengizinkan untuk dine in. Walaupun sebenarnya ada loh beberapa yang masih dine in, tapi sembunyi-sembunyi. Jangan bilang ya, saya juga nggak akan bilang kok tempatnya di mana. Tapi ada. Shh, rahasia, oke? Nah, ya, yang pasti dine in atau take away. Kalau kalau kalian bertanya pada saya akan menjawab no dine in. Why? Saya takut. Buka masker semenit aja kena, apalagi makan. Ya, bener nggak? Itu tadi adalah persiapan kalau kalian memang ingin melangsungkan acara selama PPKM. Nah, gua belum ke topik utamanya. Susunan acaranya seperti apa? Makanya jangan kemana-mana. Setelah yang berikut ini gua akan kembali lagi. Tapi ingat ya, sebelum dilanjutkan, subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Ya, kalau masih penasaran dan pengen tahu, subscribe. Ya, kalau udah nggak penasaran, udah nggak pengen tahu, dan merasa video ini tidak penting, stop videonya, nggak usah subscribe. Stop tapi videonya, sampai sini aja. Ya, tapi kalau masih mau penasaran, klik tuh subscribe ada di bawah. Oke? Kembali lagi bersama Goji View di episode ke-40 Wedding and Sangjit Tips mengenai susunan acara Sangjit selama PPKM. Nah, susunan acara nih ya, susunan acaranya, maaf ya Teddy Bear, aku tutupin dulu. Nih, susunan acara. Yang pertama, preparation. Asumsi acaranya ini mulai jam 11 siang. Ya, asumsi mulai jam 11 siang. Kemudian, pukul 10, ya, keluarga besar calon mempelai wanita sudah harus berkumpul di venue, sudah harus standby. Ya, pukul 10. Kenapa? Karena pada pukul 10:30, keluarga besar calon mempelai pria itu akan sudah hadir dan menunggu di ruang waiting room. Sudah harus ada ruangan terpisah. Dan keluarga besar calon mempelai wanita akan di briefing oleh MC atau oleh WO. Ya, kemudian 10:55 barulah keluarga besar calon mempelai pria yang giliran di briefing. Kenapa ada jeda setengah jam sampai 25 menit? Tunggu lengkap guys. Namanya juga briefing ya, lengkap dulu baru briefing. Jam 10 datang, briefingnya setengah 11. Setengah 11 datang, briefingnya menjelang jam 11. Menjelang masuk, supaya nggak ngulang-ngulang. Efisiensi, sayang tenaga. Oke? Nah, yang kedua, opening acara. Acara akan dimulai tepat pukul 11. Why? Karena kalau dulu makan, hitungan jam 11 mulai itu pas nanti jam 12-nya makan. Ya, acaranya seperti apa? Sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda, hanya saja mungkin kita buat lebih cepat, kita jaga jarak, kita hindari kontak langsung. Ya. Acaranya seperti apa? Masih sama juga, jam 11 ortu dan calon mempelai wanita menunggu di pintu utama. Kalau kalian lihat rundown acara Sangjit yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya, ini pun sebenarnya hampir sama. Orang tua dan calon mempelai pria memasuki ruangan, penyambutan oleh keluarga calon mempelai wanita di depan pintu. Keluarga calon mempelai penyambutannya ingat ya, jangan salaman ya, hanya kyonghi aja atau namaste aja juga boleh. Ya. Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beserta kedua orang tua berdiri sejajar di pintu utama, jaga jarak, jangan lupa. Penyambutan keluarga besar CMP, calon mempelai pria. Jadi keluarga besarnya baru nyusul di belakangnya masuk. Selamat siang, selamat datang, silahkan. Karena papa, mama, dan juga CMP ada di barisan itu juga, mungkin bisa sambil mengenalkan, ini kakak saya, ini omnya si pengantin pria, ini tantenya, sambil diperkenalkan sekilas. Ya, baru mereka masuk dan dipersilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baru kita akan prosesi masuk calon mempelai wanita dan orang tuanya, calon mempelai pria dan orang tuanya. Dan kemudian setelah mereka masuk dan berdiri di panggung depan, baru kemudian akan ada prosesi masuknya baki. Dan kedua calon mempelai dan kedua orang tua akan menyaksikan hadirnya baki-baki tersebut. Itu untuk openingnya. Nah, sekarang acaranya. Acaranya pun sebenarnya masih sama guys ya. Acaranya itu tetap penyampaian maksud dan tujuan dari calon mempelai pria ataupun perwakilan, dan penerimaan maksud dan tujuan kedatangan,
dari calon mempelai pria dan diterima tentunya oleh perwakilan keluarga dari calon mempelai wanita, ya. Kemudian ada pengalungan. Nah, ini pengalungan ini yang agak antik, agak unik karena sekarang pengalungan cepet-cepet aja. Asal sekedar nempel, simbolis, nanti fotografer foto cek, udah, mamah boleh mundur. Why? Karena pada saat pengalungan posisi mamah dengan calon mempelai wanita itu sangat dekat, guys. Sementara di masa sekarang sebetulnya memang saya menganjurkan semua tanpa terkecuali di masker, ya. Tapi masih ada calon mempelai wanita yang mengatakan, atau calon mempelai pria ataupun orang tuanya mengatakan, aduh Jimmy, udah bayar mahal-mahal di make up malah ditutup masker. Ya memang sebenarnya seperti itu sih. Ya demi keamanan, karena sekarang jujur loh, kalau saya pribadi saya nggak pakai masker, kayak nggak pakai celana guys. Bener, gitu ya. Nah setelah pengalungan selesai, akan ada perkenalan keluarga, opsional. Karena dengan kondisi PPKM ini tentunya keluarga yang hadir tidak akan lengkap, ya. Pasti akan lebih sedikit. Tapi kalau keluarga kalian hadir cukup lengkap, boleh diperkenalkan siapa saja yang hadir, dimulai dari keluarga papa yang tertua sampai yang termuda, keluarga mama yang tertua sampai yang termuda, baru kemudian memperkenalkan saudara kandung. Oke? Itu adalah perkenalan keluarga dan kita akan masuk ke foto bersama. Foto bersama ini sebelum PPKM, sebelum pandemi ini berlangsung sudah saya lakukan foto di awal. Why? Karena makan siang biasanya jam 1 itu orang udah ngantuk, udah pengen cepet-cepet pulang dan belum foto dan akhirnya kita diburu-buru. Makanya saya selalu membuat foto di awal sebelum makan mulai. Ya. Namun, kondisi saat ini apakah dine in atau take away? Ini kan pertanyaan saya tadi di awal, ya. Kalau kalian memutuskan take away, maka acara bisa kita lanjutkan. Tapi kalau kalian dine in, maka di titik setelah foto bersama inilah kita melakukan dine in. Oke? Setelah dine in berlangsung sekian menit, 30 menit sampai 1 jam cukup rasanya, maka acara selanjutnya tetap sama, guys. Itu ada poin lunch or take away, ada penilaian baki, ada pembagian isi baki, ada pembagian angpau untuk pembawa dan penerima baki, ada kata penutup, ada pengembalian baki, dan ada closing statement. Sama guys, hanya saya ingatkan protokol kesehatannya harus lebih ketat, pelaksanaannya harus lebih cepat. Dan saya ingatkan ya teman-teman, Sangjit ini sebetulnya diselenggarakan tidak dalam kondisi berbanyak-banyak orang. Sekali lagi saya ingatkan, Sangjit itu dilakukan dengan mengirim utusan, bukan keluarga lengkap hadir. Keluarga lengkap hadir itu pada saat lamaran. Ya, ingat, pada saat lamaran keluarga lengkap hadir. Ini Sangjit. Jadi tidak apa-apa kalau kalian mau tidak menghadirkan keluarga dengan banyak. Hanya saja calon pengantin saat ini itu selalu pengen kurang meriah kok, pengen heboh kok, pengen banyak orang kok. Susah guys. Pandemi belum berakhir teman-teman. Ya, kasihan nakes yang berjuang terus ya, kasihan suster-suster, dokter-dokter, ya enggak? Gimana kalau dokter-dokter pada ngibarin bendera putih? Kalau sakit mau cari siapa? Ya enggak sih? Ya, kalau kita kafe, restoran ngibarin bendera putih, mereka tutup, ya kita masak di rumah. Kalau dokter suster sakit, masa kita mau jadi dokter-dokteran? Nggak mungkin kan? Oke. Saya Jimmy pamit undur diri dari episode yang ke-40. Thank you for watching. Thank you for subscribe. Thank you for like. Thank you for your comment. Dan saksikan terus YouTube channel gua dengan berbagai program tayangannya. Ada program Yuk Ngamen Yuk, ya, yang setiap 2 minggu sekali kita tayang live di YouTube channel ataupun di Instagram Jimmy Yu, yang bisa juga kalian tonton rekamannya setelah live itu selesai. Dan saya juga masih ada program We Are COVID Survivor yang akan mengundang para narasumber yang sudah sembuh dari COVID-19. Dan sekali lagi tentunya semua program-program itu juga bisa terselenggara karena ada dukungan dan juga support dari Anda semuanya. Ikutin terus program-program di YouTube channel Jimmy Yu. Saya Jimmy Yu pamit undur diri. See you, bye!